Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat dari saya Pendeta Rudolf Manhutu yang pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Menghidupkan Anjing Mati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan ini tidak mengandung makna magis atau sesuatu yang ajaib yang menghidupkan anjing yang sudah mati. Sebab kata anjing mati di sini sesungguhnya memiliki makna konotatif atau makna kiasan yang ditujukan kepada orang-orang yang dianggap hina. Saking hinanya, maka orang itu disamakan dengan anjing mati atau bangkai anjing. Dalam Alkitab ada 3 kali kata anjing mati disebut. Yang pertama dari 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-15. Kata-kata ini keluar dari mulut Daud. Dalam 2 Samuel pasal 9 ayat ke-8 kita menemukan lagi. Itu keluar dari mulut Mephiboset. Lalu yang ketiga 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-9. Kata-kata ini keluar dari mulut Abisai, anak Seruya. Saudara-saudaraku, jika kita menyimak ayat ke-8 dari kitab 2 Samuel pasal 9, kita akan menemukan bahwa Mephiboset menyebut dirinya sebagai anjing mati. Mengapa ia menyebut dirinya sebagai anjing mati? Kemungkinan alasannya ada 2, saudaraku. Yang pertama, dia menyadari bahwa dirinya hanyalah cucu Saul yang semasa berkuasa sebagai Raja Israel yang pertama, sempat sangat membenci Daud. Sehingga apapun yang berhubungan dengan Daud akan dibasmi habis oleh Saul. Dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 18 hingga 19 kita menemukan di situ Saul melalui Doeg membunuh 85 orang imam, seluruh penduduk kota Nob, termasuk hewan-hewan milik mereka, karena dianggap mereka sempat mendukung adanya Daud di antara mereka saat itu. Jadi kalau Mephiboset menyebut dirinya hanya anjing mati untuk memperlihatkan betapa tidak berartinya dia lagi di hadapan Daud sehingga layak untuk dihabisi. Yang kedua, alasannya adalah Mephiboset memiliki tubuh yang cacat karena kakinya timpang. Yang menurut Imamat pasal 21 ayat 17 sampai dengan 23 dianggap tidak layak bagi Tuhan. Termasuk persembahan-persembahan yang mereka persembahkan dianggap cacat. Karena itu Mephiboset merasa tidak layak kalau Daud mencari dirinya, apalagi untuk duduk makan sehidangan dengan Raja Daud. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana sikap Daud terhadap keluarga Saul, termasuk Mephiboset. Daud sama sekali tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Daud tidak menggunakan kekuasaan atau kekuatan yang dimilikinya untuk balas dendam terhadap perlakuan Saul ketika masih memerintah dahulu. Tidak ada sedikit pun kebencian di hati Daud. Daud malah mencari semua yang pernah memusuhinya. Ia merangkul, ia menerima, ia mengasihi dengan sungguh. Dalam ayat yang ketiga, Daud menyampaikan alasan mengapa ia mencari keluarga Saul. Dengan tegas, Daud berkata, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari perikop ini kita bisa belajar bagaimana hidup mengasihi yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya itu sama sekali tidak bergantung kepada siapa yang kita kasihi, layak atau tidak. Entah mereka pernah mengasihi kita ataukah tidak. Bahkan yang memusuhi kita sekalipun kita harus siap mengasihi tanpa syarat. Dan sesungguhnya inilah yang sudah kita alami dari Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini. Karena dengan penuh kasih Tuhan Yesus sudah menerima kita tanpa pandang bulu, tanpa melihat betapa nista dan jahatnya kita selama ini. Ia rela berkorban demi keselamatan kita.
demi menghidupkan kita kembali. Padahal kita adalah orang-orang yang tidak layak. Kita malah layak disebut sebagai anjing mati. Tetapi justru anjing mati itu di dalam Kristus telah kembali memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adalah tepat bagi kita kalau kita merespon secara positif pengasihan Tuhan yang sudah berlaku buat kita. Dengan meneruskan kasih Allah yang telah kita terima itu. Dengan tetap siap untuk mengasihi siapapun. Agar kehidupan yang dianugerahkan kepada kita juga dapat dinikmati oleh dunia ini tanpa terkecuali. Mari saudaraku, hadirkanlah kasih itu bagi sesama kita tanpa pandang bulu. Sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.